Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Dendi Syarazel dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2020 dengan NIM 2010-853-016. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait penelitian saya dengan judul Faktor Pembentukan Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon Indonesia di Sektor Energi dalam Mencapai Target Net Zero Emission Global. Dimulai dari latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya ini dilatar belakangi oleh tiga hal, yaitu komitmen Indonesia terhadap target net zero emission global. Yang kedua juga dengan adanya target kontribusi terkait ratifikasi Indonesia terhadap Perjanjian Paris, yaitu Nationally Determined Contribution, di mana ini adalah target kontribusi Indonesia dalam pengurangan gas rumah kaca eh, dan yang terkait dengan target net zero emission global. Yang ketiga yaitu kebijakan sektor energi dan konsumsi energi sektor energi di Indonesia. Selanjutnya terkait rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasar dari 3 poin, yaitu dengan masih adanya kebijakan yang tidak sejalan dengan komitmen Indonesia yang ingin mencapai target net zero emission. Yang kedua, perlunya peningkatan dalam transisi kebijakan pengembangan di sektor energi menjadi energi terbarukan. Yang ketiga itu konsumsi energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil, di mana dengan konsumsi energi fosil yang masih dominan di Indonesia, eh, lahirlah satu kebijakan, yaitu kebijakan nilai ekonomi karbon yang memiliki tujuan utama untuk transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor energi, yang mana eh, melalui eh, pengurangan konsumsi energi fosil. Selanjutnya terkait tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Yang pertama itu pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah apa faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan nilai ekonomi karbon Indonesia di sektor energi dalam upaya mencapai target net zero emission global. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan nilai ekonomi karbon Indonesia di sektor energi dalam upaya mencapai target net zero emission global. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini pada penelitian ini terbagi atas dua, yaitu manfaat praktik dan manfaat akademis. Yang pertama praktis, penelitian ini memberikan tambahan wawasan kepada para pembuat kebijakan, pelaku industri, dan pemangku kepentingan terkait dalam mitigasi perubahan iklim. Di mana dengan penelitian ini dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan nilai ekonomi karbon di Indonesia, terkhusus di sektor energi, eh, akan dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efisien ke depannya dan efektif tentunya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mencapai target nationally determined contribution Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga peneliti harap dapat berguna untuk dijadikan sebagai dasar pengembangan kerangka kerja regulasi yang lebih komprehensif dan mendukung transisi energi nasional di sektor energi. Selanjutnya manfaat akademis. Penelitian ini mendapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur akademik, di mana posisi peneliti yang saat ini sebagai mahasiswa, terutama terhadap literatur akademik di ruang lingkup hubungan internasional dan politik. Terkhusus pada kajian terkait eh, kebijakan iklim dan energi. Peneliti berharap dengan penelitian ini akan memberikan perspektif baru terkait bagaimana pengaruh ide dan nilai dalam pembentukan kebijakan luar negeri, sekaligus bagaimana negara merespon tantangan global yang mana dalam penelitian ini tantangan global tersebut adalah perubahan iklim. Selanjutnya kerangka konsep. Kerangka konsep yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah kerangka konsep yang teori foreign policy yang dibawakan oleh Paul G. Harris. Ya, di mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ideas based strategic theory, di mana menganalisis bagaimana peran ide dengan melakukan analisis di level negara yang nantinya akan memberikan eh, dua jawaban, yaitu terkait dua jawaban yang menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya, apa faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan NEK di sektor energi, yaitu adalah peran ide dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan NEK di sektor energi, dan kedua peran
negara sebagai aktor utama yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri, perubahan iklim, di mana kebijakannya yaitu kebijakan nilai ekonomi karbon di sektor energi. Selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini berjenis penelitian analisis deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Dengan unit analisis Indonesia dan unit eksplanasi kebijakan nilai ekonomi karbon Indonesia di sektor energi. Batasan penelitian ini membatasi penelitian terkait dinamika dalam proses pembentukan kebijakan nilai ekonomi karbon Indonesia di sektor energi dengan rentang waktu tahun 2016 hingga 2024. Level analisis pada penelitian ini yaitu berada pada level analisis negara. Dengan sistematika penulisan terdapat 5 bab dalam penelitian ini, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 terkait Indonesia dan agenda iklim global, bab 3 menjelaskan kebijakan nilai ekonomi karbon sektor energi Indonesia terkait net zero emission global, bab 4 analisis faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan nilai ekonomi karbon Indonesia di sektor energi, bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Bab 2 Indonesia dan agenda iklim global. Pada poin ini agenda iklim global dimulai dengan awal permulaan mulai adanya pembahasan terkait isu perubahan iklim yang dimulai pada tahun 'masa revolusi industri', di mana eh, revolusi industri ini menjadi poin pertama mulai dibahasnya isu perubahan iklim, di mana pada saat itu eh, secara masif di Eropa terjadinya perkembangan teknologi dan penggunaan bahan bakar fosil sehingga eh, berlanjut pada proses pengalihan alat produksi tenaga manusia menjadi tenaga uap, di mana dengan adanya peralihan mekanisme ini alat produksi tersebut menghasilkan gas emisi karbon atau emisi gas rumah kaca dengan skala besar ke atmosfer yang menjadi penyebab utamanya naiknya suhu permukaan bumi sebesar 1,1 derajat Celcius pada tahun 1850. Hal inilah yang menjadi titik awal mula terjadinya perubahan iklim di seluruh dunia. Yang kedua, munculnya urgensi pembentukan kerangka kerjasama dan perjanjian internasional terkait perubahan iklim. Dengan munculnya permasalahan yang menyinggung semua lingkungan dunia ini atau secara global, makanya dengan kesadaran akan dampak buruknya perubahan yang dibawakan perubahan iklim apabila tidak dikendalikan dengan baik atau tidak dimitigasi dengan baik, makanya eh, para pihak dunia internasional melihat perlunya dibentuk sebuah kerangka kerja dan PBB sebagai wadah dunia internasional saat itu untuk menanggulangi isu-isu yang terkait secara global, berupaya untuk mencegah dan membentuk kerangka kerjasama yang mewadahi permasalahan terkait perubahan iklim, yaitu akan dibahas pada poin selanjutnya. Selanjutnya, United Nations Framework Convention on Climate Change. Dari agenda iklim global sebelumnya yang memberikan urgensi terkait pembentukan wadah kerjasama internasional atau kerangka kerja internasional yang mengurusi terkait isu perubahan iklim, dibentuklah UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change. Pembentukan ini UNFCCC oleh PBB dilakukan pada tahun 1992 yang menjadikan UNFCCC sebagai kerangka kerja yang mewadahi segala hal terkait perubahan iklim dengan tujuan menekan angka emisi gas rumah kaca agar tetap berada pada titik stabilnya untuk tidak membawa dampak buruk bagi iklim dunia. United Nations Framework Convention on Climate Change juga menetapkan Conference of Parties sebagai pertemuan tahunan para pihak yang tergabung dalam UNFCCC, yang dimana COP atau Conference of Parties ini akan berperan sebagai pembentukan di tempat di mana pembentukan selanjutnya bukan konvensi, perjanjian-perjanjian ataupun konvensi kerjasama internasional lainnya terkait isu perubahan iklim ke depan. Selanjutnya, Protokol Kyoto atau Kyoto Protokol ditetapkan sebagai protokol internasional pada COP ketiga Desember 1997 di Kyoto, Jepang. Penetapan protokol ini
ditetapkan berdasarkan hasil COP kedua di Jenewa sebelumnya yang menetapkan bahwa dalam upaya mitigasi perubahan iklim, dunia internasional memerlukan sebuah protokol yang mengikat secara hukum dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Maka dari itu lahirlah protokol ini sebagai pedoman eh, dalam dalam rentang waktu hingga 2012. Selanjutnya, poin selanjutnya Protokol Kyoto menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca kepada negara Annex 1 sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990 selama periode 2008 hingga 2012. Selanjutnya, menetapkan tiga pedoman mekanisme untuk membantu negara-negara pihak dalam mencapai target, yaitu Joint Implementation, International Emission Trading, dan Clean Development Mechanism. Selanjutnya, eh, Perjanjian Paris. Perjanjian Paris dibentuk pada COP ke-21 pada tanggal 12 Desember 2015 di Paris, Prancis. Perjanjian Paris juga ditetapkan berdasarkan pada kegagalan pedoman hukum sebelumnya, yaitu Protokol Kyoto sebagai perjanjian internasional eh, yang kegagalan tersebut berlanjut dengan munculnya desakan dari negara berkembang bersama Uni Eropa agar UNFCCC sebagai kerangka kerja internasional dari PBB yang mengurusi terkait perubahan iklim segera membentuk alat hukum terbaru terkait perubahan iklim. Perjanjian Paris juga membawa tujuan utama dalam upaya menurunkan suhu global untuk tetap berada di bawah 2 derajat Celcius, yang mana menetapkan target untuk penurunan tersebut di tahun 2050, yaitu target net zero emission. Terkait perjanjian Paris juga menetapkan setiap negara pihak yang meratifikasinya untuk menetapkan target kontribusi NDC tiap negara, di mana Indonesia juga mulai menetapkan itu sejak tergabung kepada Perjanjian Paris pada tahun 2016. Eh, selan- dan hingga saat ini sudah lebih dari 52 negara yang ikut menetapkan kontribusinya dalam mencapai net zero emission global. Selanjutnya net zero emission. Net zero emission ini merupakan tujuan utama dalam Perjanjian Paris yang menjadi target penurunan emisi gas rumah kaca kepada negara-negara yang termasuk pihak meratifikasi Perjanjian Paris. Selanjutnya, dalam net zero emission juga ditetapkan the net zero emission by 2025 skenario yang terbagi atas tiga skenario, di mana skenario ini di merupakan skenario normatif yang bertujuan untuk mengarahkan sektor energi global untuk mencapai nol gas emisi di tahun 2050. Sebagaimana kita ketahui, penyebab perubahan iklim eh, dimulai pertama kali itu adalah di sektor industri. Bisa. Makanya sektor energi merupakan juga salah satu sektor yang dimana menjadi sektor penggerak dalam proses mencapai target net zero emission, di mana perlunya pengurangan emisi gas rumah kaca lebih baik lagi di sektor energi ini, di mana di bagi Indonesia pun sektor energi merupakan salah satu sektor yang menjadi sektor prioritas dalam pengurangan emisi gas rumah kaca agar tercapainya target net zero emission dan target kontribusi Indonesia sendiri, yaitu NDC. Di mana tiga skenario yang terdapat dalam the net zero emission by 20, 2025 2050 ini, yaitu skenario pertama perbentukan serta implementasi portofolio teknologi energi ramah lingkungan bagi sektor energi global untuk mencapai nol gas emisi pada tahun 2050. Kedua, peningkatan prioritas transisi energi teratur dengan tujuan untuk menjaga keamanan dengan membentuk kebijakan yang kuat dan terkoordinir dengan baik. eh Ya, skenario terakhir dengan mengakui bahwa untuk mencapai nol gas emisi di sektor energi pada tahun 2050 dibutuhkan kerjasama global dan efektif pada berbagai aspek yang terkait. Selanjutnya, Indonesia dan agenda iklim global. Indonesia dan agenda iklim global.
eh, ter, terlihat pada Indonesia yang memulai komitmen pertama kali untuk ikut dalam upaya mitigasi perubahan iklim ini dengan ikut bergabung kepada UNFCCC pada tahun 1992. Selanjutnya Indonesia juga dalam agenda iklim global ini Indonesia juga memiliki posisi yang penting di mana Indonesia saat ini berstatus sebagai salah satu dari 10 negara penghasil emisi terbesar di dunia. Dan juga di samping itu, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk melakukan pengurangan terhadap penghasilan emisi gas rumah kaca. Maka dari itu, salah satu kebijakan yang ditetapkan Indonesia saat ini dalam upaya mengurangi gas emisi rumah kaca di Indonesia sendiri adalah kebijakan nilai ekonomi karbon, di mana salah satunya dilaksanakan di sektor prioritas yaitu sektor energi, yang mana Indonesia juga termasuk 10 negara penghasil emisi terbesar di dunia dalam sektor energi. Selanjutnya Indonesia dan UNFCCC. Dalam kaitan Indonesia dan agenda iklim global, sudah pasti tentu akan ada terkaitan Indonesia dan UNFCCC. Di mana Indonesia sejak tergabung pada tahun 1992, Indonesia berpartisipasi aktif dalam implementasi komitmen terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Mulai dari menjadi tuan rumah COP di 13 di Bali tahun 2007, menetapkan kebijakan nilai ekonomi karbon sebagai eh, kebijakan yang diadopsi dari perjanjian Paris yang dibentuk oleh UNFCCC sebagai perjanjian internasional dalam menangani isu perubahan iklim. Selanjutnya Indonesia dan perjanjian Paris. Dengan Indonesia yang telah tergabung UNFCCC, selanjutnya Indonesia juga ikut menjadi pihak yang meratifikasi perjanjian internasional yang ditetapkan oleh UNFCCC terkait perubahan iklim. Di mana Indonesia meratifikasi perjanjian Paris disebabkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan oleh Indonesia. Di mana pada tahun 2019 Indonesia mengalami kekeringan panjang yang kurang lebih 100 kabupaten dan kota yang melanda 100 kabupaten kota selama periode tahun 2019 dengan akibat gagal panen massal dan menimbulkan kerugian besar bagi ekonomi Indonesia. Selain itu, eh, perubahan iklim juga mengakibatkan peningkatan terhadap volume air laut yang menyebabkan penurunan permukaan tanah di beberapa pulau yang mengancam kehidupan masyarakat dan infrastruktur wilayah pesisir Indonesia, termasuk wilayah Pulau Jawa yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Indonesia saat ini. Selanjutnya juga Indonesia tergabung dalam Perjanjian Paris di tahun 2016 pada masa pemerintahan Joko Widodo. Dan dengan tergabungnya Indonesia, tentunya Indonesia harus mematuhi kewajiban kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan oleh Perjanjian Paris, di mana Indonesia membentuk NDC atau Nationally Determined Contribution. Dalam meratifikasi Perjanjian Paris, Indonesia menggunakan prinsip Common but Differentiated Responsibility and Respective Capabilities atau dengan singkatan CBDR-RC, di mana prinsip ini adalah perpanjangan dari prinsip voluntary yang digunakan Indonesia dalam eh, meratifikasi atau ikut berupaya dalam isu memitigasi perubahan iklim ini. Di mana prinsip ini menetapkan kesamaan upaya dari Indonesia dengan memiliki prinsip yang sama untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, namun memiliki tanggung jawab dan eh, kapabilitas yang beda dalam implementasi komitmennya. Selanjutnya bab 3 akan menjelaskan terkait kebijakan nilai ekonomi karbon di sektor energi Indonesia terkait target net zero emission global. Pertama, kebijakan nilai ekonomi karbon Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Indonesia saat ini berstatus sebagai negara ke-8. Lebih detailnya, Indonesia eh, termasuk negara ke-8 yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia saat ini. Sehingga menjadikan Indonesia pihak penting dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca global agar dapat mendukung tercapainya target net zero emission.
Yang kedua itu berdasarkan kondisi dan situasi Indonesia, kebijakan nilai ekonomi karbon dinilai sebagai salah satu kebijakan utama dan yang paling efisien saat ini untuk digunakan dalam Indonesia memenuhi target kontribusinya atau target NDC-nya. Di mana tarik kebijakan ekonomi karbon ini merupakan kebijakan yang berbasis ekonomi dan pasar yang mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi dan dan upaya dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, di mana dalam kebijakan nilai ekonomi karbon nanti akan berfokus pada eh, eh, pembangunan berkelanjutan dan transisi energi di sektor energi yang akan dibahas lebih lanjut pada poin kebijakan nilai ekonomi karbon di sektor energi. Oke, penetapan nasional selanjutnya dalam kebijakan ekonomi karbon akan berhubungan langsung dengan penetapan NDC Indonesia, di mana penetapan NDC Indonesia ini disebabkan adanya tekanan internal dan eksternal Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian Paris. Penetapan NDC membuktikan bahwa implementasi komitmen Indonesia terhadap ratifikasi Perjanjian Paris ditunjukkan secara nyata dan Indonesia berkomitmen kuat terhadap isu perubahan iklim ini. Ini akan lebih lanjut atas NDC ini yaitu adalah Ancient NDC Indonesia, di mana setelah adanya mandat dari keputusan 1/CMA atau Conference of the Parties serving as the meeting of the parties to the Paris Agreement, yang mana eh, hasil dari mandat itu adalah peninjauan kembali atas NDC yang telah ditetapkan sebelumnya, yang menghasilkan ada NDC terbaru Indonesia yaitu 31,89% mandiri, upaya mandiri Indonesia tanpa bantuan internasional, dan 43,20% sebagai dengan bantuan internasional dalam berupaya mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, strategi ketahanan iklim dan rendah karbon jangka panjang Indonesia. Dengan adanya ratifikasi terhadap Perjanjian Paris dan adanya kebijakan nilai ekonomi karbon, LTSCCR 2050 ini juga menjadi pedoman strategi kebijakan dalam mendukung upaya mengurangi gas emisi rumah kaca serta mencapai pembangunan yang berorientasi terhadap keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketahanan iklim yang berkelanjutan. Di mana LTSCCR ini menjadi gambaran bagaimana jalan yang akan ditempuh Indonesia untuk mencapai eh, nol emisi atau net zero emission pada 2050 nanti. Selanjutnya, eh, poin kebijakan nilai ekonomi karbon sektor energi Indonesia. Dalam kebijakan NEK Indonesia di sektor energi ini terbagi atas 3 poin pembahasan, yaitu perdagangan karbon, pajak karbon, dan bursa karbon. Perdagangan karbon, di mana eh, merupakan implementasi mekanisme pasar terkait kebijakan nilai ekonomi karbon di sektor energi nanti, di mana nanti perusahaan-perusahaan yang di sektor energi Indonesia akan mengikuti 2 mekanisme cap and trade dan offset emisi dalam perdagangan karbon ini. Di mana cap and trade apabila Indonesia apabila salah satu pihak eh, bel- belum memenuhi ini belum memenuhi batas, dia berhak untuk menjual sisa atau kelebihan batas emisi yang mereka miliki kepada pihak lain yang melebihi batas. Sedangkan offset emisi itu merupakan mekanisme di mana apabila suatu pihak atau perusahaan di suatu negara yang di mana ini Indonesia memiliki kelebihan emisi, dia harus mencari kredit mekanismenya. Jadi di mana dia bisa membayar kelebihan emisi yang dimilikinya saat ini dengan melakukan kredit emisi kepada pihak lain yang memiliki kelebihan sebelumnya. Tujuan utama dari perdagangan karbon ini adalah menguatkan pola pikir transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan penghasilan emisi gas rumah kaca di sektor energi. Di mana dengan adanya skema perdagangan karbon ini akan memberikan kesadaran bagi para pelaku sektor energi untuk mengurangi hasil emisi gas rumah kacanya, karena pengeluaran biaya apabila berlebih dan memiliki keuntungan apabila berkurang dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca tersebut karena bisa dijual. Selanjutnya, pajak karbon. Pajak karbon
diatur melalui penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait harmonisasi peraturan perpajakan dengan menerapkan skema cap and tax. Jadi apabila suatu perusahaan itu nanti akan sudah melebihi batas emisinya, nanti akan dikenai pajak setiap per emisi yang dikeluarkan yang berlebih. Di mana saat ini di Indonesia terbaru, walaupun yang dimana saat ini di Indonesia terbaru harga pajak karbon itu ada 30.000 per ton karbon. Nah, maka dari itu saat ini pajak karbon ini masih dikaji lebih lanjut sebelum dilakukan penerapannya karena posisi pajak karbon saat ini adalah mekanisme yang ditunda oleh pemerintah untuk penerapannya. eh, Bursa karbon. Pembentukan bursa karbon ini adalah menjadi wadah atau platform di mana kebijakan nilai ekonomi karbon di sektor energi ataupun di sektor lainnya nanti eh, berjalan. Di mana bursa karbon ini diimplementasikan dengan pembentukan IDX Carbon sebagai platform yang menjadi wadah penerapan mekanisme kebijakan nilai ekonomi karbon, di mana perdagangan karbon dan pajak karbon nanti akan eh, berlangsung. Selanjutnya bab 4. Analisis faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan nilai ekonomi karbon Indonesia di sektor energi. Dalam bab 4 ini akan dijelaskan bahwa peran ide dan dalam diskursus dalam pembentukan kebijakan nilai ekonomi karbon Indonesia di sektor energi. Dan juga nanti akan dijelaskan peran negara sebagai aktor utama. Eh, Peran ide dan diskursus dalam pembentukan kebijakan nilai ekonomi karbon Indonesia di sektor energi berawal dari dua poin jawaban, yaitu yang pertama ide mitigasi perubahan iklim dan konsep pertumbuhan berkelanjutan dan transisi energi. Yang pertama, mitigasi perubahan iklim. Dengan adanya kesadaran terkait perubahan iklim, bukan permasalahan yang bisa diselesaikan oleh satu pihak, negara maupun ke pemerintahan internasional, memulai memulai timbulnya pembahasan untuk diadakannya kerjasama antar masyarakat global yang notabene-nya menghasilkan dari awal lahirnya UNFCCC, Perjanjian Paris, Protokol Kyoto, hingga diimplementasinya kebijakan nilai ekonomi karbon di Indonesia saat ini. Kemunculan ide terkait upaya bersama masyarakat global dalam mitigasi perubahan iklim menjadikan Indonesia salah satu pihak atau negara yang penting untuk mendukung tercapainya net zero emission global. Di mana eh, Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam tercapainya target net zero emission global, di mana apabila Indonesia bisa menurunkan sumbangan emisi karbon atau emisi gas rumah kacanya, akan sangat membantu dalam proses tercapainya net zero emission global. Pembentukan kebijakan NEK di sektor energi juga menjadi implementasi dari upaya Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor prioritas Indonesia saat ini. Yang kedua, eh, ide pertumbuhan berkelanjutan dan transisi energi. Di mana diskursus terkait pertumbuhan berkelanjutan dan transisi energi ini menjadi ide konsep utama yang mendasari pembentukan mekanisme kebijakan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing bagi negara pihak Perjanjian Paris, di mana salah satunya Indonesia. Dengan adanya ide pertumbuhan berkelanjutan dan transisi energi ini menjadikan Indonesia yang walaupun berstatus negara berkembang dan masih berfokus pada penguatan ekonomi memiliki solusi dan yaitu kebijakan nilai ekonomi karbon di mana mengganggu eh, tidak mengganggu proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, transisi energi menjadi ide konsep yang mempengaruhi pembaruan sistem dalam kebijakan di sektor energi untuk dapat lebih berorientasi terhadap keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, tekanan dari aktor negara. Tekanan dari aktor negara berasal dari berbagai macam berdasarkan ruang lingkup kerja dari organisasi-organisasi aktor non-negara tersebut. Yang pertama, itu advokasi dan kampanye publik oleh Greenpeace. Di sini peneliti mengarahkan tekanan-tekanan tersebut berasal dari masing-masing aktor non-negara yang terlibat di dalam pembentukan kebijakan ini. Yang pertama, advokasi dan kampanye publik oleh Greenpeace, penyediaan data dan analisis ilmiah oleh Institute for Essential Services Reform atau IISR, World Research Institute dalam mendorong dekarbonisasi industri sektor energi Indonesia, litigasi lingkungan oleh WALHI.
Selanjutnya, peran negara sebagai aktor utama dalam pembentukan kebijakan nilai ekonomi karbon di Indonesia di sektor energi. Yang terbagi atas 3 poin pembahasan, yaitu penetapan peraturan dan regulasi, komitmen internasional, institusi pemerintahan. Dalam penetapan peraturan dan regulasi, negara berperan dalam menetapkan Perpres yang menjadi landasan dasar penerapan pembentukan kebijakan nilai ekonomi karbon Indonesia, yaitu Perpres nomor 94 tahun 2021, dan diturunkan melalui Peraturan Menteri SDM nomor 16 tahun 2002 sebagai landasan kebijakan NEK di sektor energi. Dalam dalam berperan sebagai penetapan peraturan dan regulasi, eh, negara di sini berperan menjamin untuk integritas dan sinergi dari pembentukan kebijakan NEK di sektor energi agar dapat efektif untuk mencapai target emisi Indonesia. Komitmen internasional. Negara berperan dalam membangun komitmen internasional ini adalah kebijakan pemerintahan Indonesia untuk berkomitmen bergabung dalam Perjanjian Paris, menjadikan Indonesia juga wajib ikut dalam upaya mencapai target net zero emission. Kondisi dan situasi Indonesia juga yang berstatus sebagai negara penghasil emisi terbesar di dunia, termasuk di sektor energi, menjadikan peran negara dalam berkomitmen internasional ini eh, mempengaruhi dalam proses pembentukan kebijakan ini. Karena komitmen internasional yang ditetapkan di Indonesia menjadikan komitmen internasional yang ditetapkan pemerintah menjadikan Indonesia harus membentuk kebijakan yang bisa berupaya dalam eh, memitigasi perubahan iklim, di mana komitmen ini yang diadopsi oleh Indonesia. Selanjutnya itu institusi pemerintah, di mana dalam institusi pemerintah ini ada beberapa institusi pemerintah yang berperan dalam mempengaruhi proses pembentukan kebijakan luar negeri dalam perubahan iklim ini, yaitu Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan. Bab 5 penutup. Terkait bab 5 ini kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini peneliti menyimpulkan bahwa pembentukan kebijakan NEK di Indonesia sektor energi merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang pada akhirnya menjadikan kebijakan NEK di sektor energi Indonesia membentuk arah kebijakan nasional Indonesia dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Dengan analisis penelitian ini yang menggunakan aspek analisis ideas based static theory tadi, menjadikan dalam analisis terkait faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan NEK di Indonesia sektor energi ini menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan ini bukan hanya dipengaruhi faktor material seperti ekonomi dan politik tekanan global dalam upaya mitigasi perubahan iklim, namun pembentukan kebijakan ini juga dipengaruhi oleh konstruksi ide, diskursus kebijakan, dan peran negara dalam merumuskan strategi mitigasi perubahan iklim yang komprehensif serta sejalan dengan kepentingan nasional dalam konteks politik, ekonomi, dan lingkungan Indonesia. Eh, lanjut, lebih lanjut, faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan NEK di sektor energi terdiri atas 2 faktor. Yang pertama faktor ide dan diskursus kebijakan, yang kedua adalah negara sebagai aktor utama dalam pembentukan kebijakan. Di mana terkait eh, ide dan diskursus, peranan ide dan diskursus, di mana memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan mitigasi perubahan iklim di suatu negara. Begitupun dalam pembentukan kebijakan ini, yang tidak terlepas dari bagaimana pengembangan ide dan diskursus di tingkat nasional dan internasional terkait urgensi ekonomi rendah karbon dan transisi energi yang menjadikan pemerintah memutuskan untuk mengadopsi dan membentuk kebijakan nilai ekonomi karbon di sektor energi sebagai kebijakan eh, dalam upaya memitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, diskursus dalam ruang lingkup komunitas kebijakan yang berkembang mulai dari Selain itu, diskursus dalam ruang lingkup komunitas kebijakan yang berkembang mulai dari lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga non-government telah menjadi faktor kuat mendorong pembentukan kebijakan NK di sektor energi dengan membagikan berbagai kajian dan diskusi tentang manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kebijakan NK itu sendiri. Dan para atau non-government juga penting dalam pembentukan kebijakan NK di sektor energi karena dapat berfungsi sebagai jaringan komunitas keahlian yang dapat memberikan legitimasi ilmiah bagi kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah ini.
Kedua negara sebagai aktor utama dalam pembentukan kebijakan, menjadikan negara sebagai aktor sentral yang memegang peranan dalam pembentukan kebijakan perubahan iklim berdasarkan pertimbangan kepada kepentingan nasional. Mulai dari presiden sebagai kepala pemerintahan yang menetapkan komitmen, memberikan instruksi terkait kebijakan, menjadi pengarah kebijakan, kemudian berlanjut kepada perpanjangan tangan lembaga eksekutif lainnya, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menjadi pusat penyelenggaraan NEK, Kementerian SDM yang mengatur terkait regulasi, peraturan, mekanisme kebijakan NEK di sektor energi, lalu pengawasan yang dilakukan oleh OJK dalam perancangan pendanaan dan penerapan kebijakan nilai ekonomi karbon di sektor energi terkhusus. Pada akhir kesimpulannya, peneliti juga ingin menegaskan bahwa dari analisis ini pembentukan kebijakan NEK di sektor energi Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor yang berperan penting, yaitu ide dan diskursus, serta peran negara sebagai aktor utama dalam pembentukan kebijakan luar negeri terkait mitigasi perubahan iklim. Dengan hingga itu, kebijakan ini juga ya, ingin melakukan penguatan terhadap daya saing sektor energi dan keberlanjutan ekonomi nasional yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Saran, peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata cukup untuk mencapai tingkat kesempurnaan, namun peneliti menempatkan usaha yang maksimal dalam melakukan penelitian ini dengan menganalisis peran ide dan dengan menemukan faktor ide dan diskursus serta peran negara dalam pembentukan kebijakan nilai ekonomi karbon. Selain itu, peneliti juga berharap untuk pemerintah dapat melakukan peningkatan terkait transparansi kebijakan di sektor energi kepada masyarakat agar dapat mencegah ketimpangan dalam kebijakan serta dapat mengimbau untuk partisipasi aktif lebih baik dari sektor swasta dan masyarakat. Terakhir, peneliti juga menyarankan kepada para peneliti selanjutnya agar dapat menggunakan teori-teori lain yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim yang dapat menunjukkan studi kasus terkait ini lebih mendalam dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.